Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, pemirsa YouTube rahimakumullah, setiap memasuki bulan Rajab, setiap memasuki bulan Sya'ban, para santri, para jamaah di pesantren, di masjid, di musola, di masjid-masjid taklim selalu membaca doa. Doa ini bahkan dibuat pujian oleh para jamaah, oleh para santri, oleh siapapun. Doa dan pujian itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ini pujian, ini doa, pantas dibaca setiap bulan Rajab, setiap bulan Sya'ban, bahkan bisa jadi juga di bulan Ramadan. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kebaikan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan berikan kami umur yang panjang sehingga bertemu di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan Sya'ban, bulan yang patut kita isi dengan berbagai kegiatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya. Bulan Sya'ban itu lebih utama dibanding dengan bulan-bulan yang lain, seperti kemuliaanku dibanding dengan para nabi. Wa fadlu Ramadana ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadihi. Kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain itu seperti kemuliaan, keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibanding para hamba-hamba. Begitu mulianya, begitu tingginya nilai pada bulan Sya'ban ini. Mari bersama-sama pada bulan Sya'ban ini kita isi dengan berbagai macam kegiatan. Nabi menyampaikan, Atadruna lima Sya'bana, Atadruna lima sumiya Sya'bana. Tahukah kamu
kenapa bulan itu dinamakan bulan Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menyampaikan, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun, karena pada bulan ini banyak cabang-cabang, banyak amalan-amalan, banyak ibadah yang dapat dilakukan pada bulan Sya'ban ini. Inna fi Sya'bana khamsata ahrufin. Lafaz Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf, yaitu Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Yu'ta bi kulli harfin atiyah lil mu'minin. Setiap huruf berisi kebaikan-kebaikan yang akan diberikan pada orang-orang yang beriman. 1. Shin. Shin dalam kata-kata Sya'ban diterjemahkan asyaraf wasyafa'ah. Artinya asyaraf, kehormatan, kemuliaan, dan asyafa'ah, pertolongan. Orang yang berbuat baik di bulan Sya'ban ini akan memperoleh kemuliaan, akan memperoleh kehormatan, dan akan memperoleh syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lafaz Sya'ban itu dari huruf Ain. Ain artinya al-izzah wal karamah. Al-izzah, keagungan. Al-karamah, kemuliaan. Orang yang berbuat baik, orang-orang mukmin yang beribadah, yang berbuat baik di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan memperoleh keagungan, mudah-mudahan memperoleh kemuliaan, kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Yang ketiga, lafaz Sya'ban terdiri kata dari huruf Ba. Ba artinya albir. Albir artinya kebaikan, artinya kebenaran. Orang-orang mukmin ketika masuk bulan Sya'ban ini mudah-mudahan memperoleh banyak kebaikan, memperoleh banyak kebenaran. Yang keempat, lafaz Sya'ban terdiri dari huruf alif. Alif artinya kepanjangannya dari al-ulfah, persahabatan, persatuan. Mudah-mudahan orang-orang mukmin ketika masuk bulan Sya'ban rukun, bersahabat, bersatu antara satu sama yang lain, antara saudara dengan sesaudara, antara tetangga dengan tetangga, antara seseorang dengan orang lain. Yang kelima, lafaz Sya'ban terdiri dari huruf Nun. Artinya apa? An-nur, cahaya. Mudah-mudahan mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mendapat nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan, mendapat kebenaran, mendapat perbuatan dan sebagainya ketika kita setiap memasuki bulan Sya'ban ini mau berbuat, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda,
Man azzama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa aminahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanati minal balaya wal amradhi kulliha. Silakan dibaca pada kitab Durratun Nasihin Shahifah 208. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau memuliakan, siapa yang mau mengagungkan bulan Sya'ban, kemudian ia takwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang, maka satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, selamat dari semua bencana pada tahun ini, selamat dari penyakit semuanya. Sabda Nabi tadi berisi dua hal. Satu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat, mari kita isi bulan Sya'ban ini dengan berbagai amal ibadah. Mari kita jauhi semua perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dosa. Yang kedua, selamat aman dari segala musibah. COVID-19 sudah berjalan 1 tahun terlebih. Mari bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID, penyakit apapun yang lainnya, segera sirna dari muka bumi Indonesia ini. Dengan cara bagi santri, bagi kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma salasata ayyamin min awwali sya'bana wa salasatan min awsatihi wa salasatan min akhirihi kataballahu lahu thawaba sab'ina nabiyyan. Siapa yang mau berpuasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di tengah bulan Sya'ban, dan 3 hari di akhir bulan Sya'ban, maka Allah akan memberi pahala kepada orang itu seperti pahalanya 70 nabi. Wa kana kaman abadallaha ta'ala sab'ina aman, dan orang itu diberi pahala seperti orang yang beribadah selama 70 tahun. Wa in mata fi tilkas sanati mata syahidan, dan ketika orang itu mati, maka mati dalam keadaan syahid. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada sebuah kisah. Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi bercerita, saya punya sahabat namanya Abu Hafsin.
ketika sahabat saya tadi meninggal dunia, saya berkesempatan hadir, saya berkesempatan bertakziah, dan saya berkesempatan untuk mensolatinya. Selang 8 bulan berikutnya, saya berniat, saya bermaksud untuk berziarah ke makam sahabat saya tadi. Namun pada suatu malam saya bermimpi bahwa sahabat saya tadi, sahabat Abu Hafsin tadi, terlihat wajahnya hancur, wajahnya pusat, pucat pasi. Dalam mimpi itu saya menyampaikan salam kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan. Namun sahabat saya tadi tidak menjawab salam yang saya sampaikan. Kemudian saya berkata kepada sahabat saya tadi, subhanallah, kenapa kamu tidak mau menjawab salam kepadaku, wahai sahabatku? Sahabat saya tadi menjawab, assalamu ibadah, salam itu ibadah. Tetapi saya bukan termasuk golongan-golongan itu. Kemudian saya bertanya lagi, mali aroka mutaghayyiral wajhi wa qad kunta nal wajhi. Sahabatku, kenapa mukamu hancur? Kenapa mukamu pucat pasi? Kenapa wajahmu berubah? Padahal kamu gagah, padahal kamu ganteng. Sahabat-sahabat menjawab, ketika saya meninggal dunia dan dimasukkan ke liang lahat, ketika dimasukkan ke dalam kuburan saya, datanglah malaikat berdiri di atas kepalaku. Malaikat membentak, malaikat marah, wahai orang yang jahat, orang malaikat itu mengancam akan menyampaikan dosa-dosaku, mengancam menyampaikan buruknya perbuatan-perbuatanku. Kemudian malaikat tadi memukulku, menghajarku sampai hancur tulang rusukku, sampai hancur sendi-sendiku. Siksaan itu saben hari, saben malam saya terima. Hingga datanglah sebuah malam, yaitu malam bulan Sya'ban. Kemudian ketika masuk bulan Sya'ban, malaikat memanggil. Malaikat disuruh
untuk menghentikan siksaan yang diberikan kepadamu. Kemudian berita itu sampai, kenapa sampai siksaanku dihentikan? Karena orang itu ketika bulan Sya'ban malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siangnya dibuat puasa pada bulan Sya'ban ini. Gara-gara mau berpuasa di siang hari di bulan Sya'ban, gara-gara mau beribadah di malam harinya, siksaan yang diterima pada malaikat itu dihentikan, itu dihilangkan. Akhirnya orang yang mau berpuasa di siang hari di bulan Sya'ban dan mau beribadah di malam hari bulan Sya'ban, siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dihilangkan, dihentikan. Karena hormat, karena memuliakan bulan Sya'ban ini. Dan kemudian diberi kabar gembira, di samping dihilangkan, dihapuskan siksa-siksanya, juga diberi kabar berita bahwa orang itu saya akan memperoleh rahmat dari Allah, dan saya diberi kabar akan masuk surga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, betapa mulianya bulan Sya'ban, betapa mulianya puasa di bulan Sya'ban, betapa tingginya, banyaknya pahala beribadah malam pada bulan Sya'ban. Siksa akan dihilangkan dan akan diberi rahmat kasih sayang Allah SWT dan dikabar gembira dengan masuk surga. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, inilah keutamaan, keagungan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk dapat menjalankan kegiatan ibadah puasa dan ibadah malam dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Sya'ban ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.